Yatim Mushola Nurul Anwar para Prabu Dewa. Mugi-mugi hadiri kula lan panjenengan sedaya wonten majelis menika estu beto hikmah berkah manfaat dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mugi-mugi tansah tujuh dumateng maksud kita sedaya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi iringan doa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik Mushola Nurul Anwar keluarga besar yang dirahmati Allah. Saderengipun kita lanjut, monggo kita tansah meluruskan niat thalabul ilmi wonten majelis menika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi kita hikmah pelajaran ingkang saged kita manfaatkan nantinya untuk menjalani kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan dengan kita terus mengikuti kajian majelis taklim ilmu menjadikan bekal kita, meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga mengantarkan kita selamat hidup di dunia dan mudah-mudahan kelak selamat juga di akhirat dan kita akhir hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ala ajilnya as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah maringi nikmat ingkang kathah dumateng kita sehingga pada saat menika niki mugi-mugi tasih kemutan kita telah memasuki tahun baru Hijriah. Tahun berapa? 1945. Itu tahun kemerdekaan. Kita semua waktu tahun baru Hijriah kita adalah tahun 1445 Hijriah. Kalau ini disambut diperingati di kegiatan Mushola Nurul Anwar, doa akhir sana, doa mengawali tahun. Mugi-mugi kita betul-betul di tahun baru ini bisa menjadi pribadi-pribadi hamba Allah ingkang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Istilahipun lare samenika, istilahnya itu the new of me, pribadi kita yang baru. Karena jika tidak menjadi pribadi yang lebih baik, maka para bapak, para ibu, adik-adik, kita patut merenungkan nasihat dari Imam Al-Ghazali, seorang ulama ahli sufi, dan juga beliau ini juga ahli psikologi ini. Imam Al-Ghazali wonten kitabipun Ihya Ulumuddin menuliskan terkait dengan masalah waktu mengatakan, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun.
Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa halikun. Tulisanipun atau nasihat Imam Al-Ghazali niko menggambarkan adanya 3 keadaan, 3 kondisi manusia dalam menyikapi perubahan waktu. Dawuhipun Imam Al-Ghazali, mangkana yaumu khairum min amsihi. Ini sikap yang pertama terhadap perubahan waktu, yaitu orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin adalah orang yang robihun, orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang mendapatkan keberkahan. Yang kedua, wa man kana yaumuhu mislu amsihi, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, fa huwa khasirun, maka dia adalah orang yang merugi. Yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa halikun, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka ia adalah orang yang celaka. Dados wonten 3 keadaan terkait ketika nopo kula panjenengan menghadapi perubahan waktu. Kados perubahan saking tahun 1444 menuju 1445 Hijriah. Apa itu perubahannya? Yang pertama, kalau nanti di tahun yang baru ini kita menjadi lebih baik, maka ini adalah orang yang terkait perubahan itu dia menjadi orang beruntung, sukses. Jika dia menjadikan dirinya langkung sae tinimbang hari sebelumnya atau kemarin. Terus ada orang yang panggang antara hari ini dan hari kemarin, itu panggang, gak berubah. Ya wis ngono ae, gak berubah, tetap baik. Maka seperti ini dikatakan orang yang khasirun, orang yang merugi. Nah yang ketiga, nah ini disebut orang yang celaka, yaitu orang yang hari ini itu menjadi lebih buruk daripada hari kemarin. Diingi wis wapi, saiki malah dadi luwih elek. Diingi wis saged ngikutin jamaah, saiki malah belas. Nah itu celaka kayak begitu. Nah tapi kalau sama itu merugi. Nah yang beruntung kalau kemudian kita semua ini panjenengan sedaya saged meningkat. Dados nasihatipun Imam Al-Ghazali menika terkait dengan perubahan waktu niku nggih nasihat agar kita bisa memanfaatkan ketika Allah Subhanahu wa taala maringi tambahan waktu untuk hidup, yaitu tahun baru 1445 ini adalah tambah kita untuk menjadi hamba-hamba yang semakin soleh, semakin baik, semakin taat dalam beribadah, semakin semangat belajarnya. Anak-anak semakin remaja musola semakin semangat latihan tibaan, semakin semangat bekerjanya, semakin taat suami istri kepada suaminya, semakin sayang suami kepada istri dan anak dan keluarganya. Seperti itulah yang diharapkan, menjadi lebih baik. Saged nggih Bapak Ibu, Allah. Tapi memang berubah menjadi
Lebih baik itu bukan perkara yang mudah atau susah. Bukan perkara yang mudah. Butuh perjuangan, butuh usaha keras. Memang seperti itu, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan waktu dan berusaha menjadi lebih baik itu sudah mengingatkan berkali-kali di dalam Al-Quran surah Al-Asr, surat yang kita sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, jika Allah itu menyumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi amat sangat penting dan perlu kita perhatikan. Demi waktu, wal asr, memang istilahnya adalah asr itu waktu. Ada yang menafsiri seperti waktu asar, untuk menggambarkan betapa pas waktu asar itu cepat sekali perubahannya. Ujuk-ujuk sudah gelap, maghrib, suruh. Betapa cepat sekali waktu itu berjalan. Sehingga saking cepatnya, kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik, maka ada pepatah Arab mengatakan al-waktu kasyayf. Waktu itu seperti syaif. Apa Saiful? Pak Saiful. Pak Saiful itu pedang. Pak Saiful itu pedang. Saya itu pedang. Kasyayf. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik, maka kecepatan pedang itu akan menebas kita sendiri. Kalau kita botak sadar mengendalikan waktu, bahasanya anak-anak muda sekarang kerennya itu memanage waktu, manajemen waktu. Kita yang akan nanti celaka dengan waktu itu. Makanya orang Arab mengatakan kasyayf waktu al-sayf. Waktu itu seperti pedang, maka kita harus pandai memanfaatkan. Nah, wal asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Berarti kalau begitu, jika misalnya kita hubungkan dengan nasihat Imam Al-Ghazali Nawu, yang menikah man kana yaumuhu dan seterusnya tadi itu, tadi kan kebanyakan dikatakan di dalam Al-Asr itu innal insani lafi khusrin. Kebanyakan manusia itu merugi. Berarti yang lebih banyak di antara tiga keadaan perubahan menurut Imam Al-Ghazali tadi, mana yang lebih banyak? Orang yang lebih baik, yang sama, atau celaka? Yang paling banyak mana itu? Celaka. Yang sama. Artinya memang berubah itu berat. Oleh karenanya di dalam surat Al-Asr tadi, wal asri innal insana lafi khusrin, semuanya mungkin akan menjadi orang yang merugi ketika mereka tidak melakukan. Nah, perhatikan ayat selanjutnya di Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, kecuali kejaba wong-wong ingkang illal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. 4 orang ini yang insya Allah menurut Al-Quran surat Al-Asr mau, yang insya Allah Allah akan selamatkan, tidak menjadi orang yang rugi dalam hidupnya terkait waktu, apalagi celaka, naudzubillah, tetapi akan diselamatkan menjadi orang yang robihun, orang yang sukses beruntung jika melakukan 4 hal ini. Yang pertama adalah apa mau? Al-iman. Illal ladina amanu, orang yang senantiasa menjaga imannya, menjaga keyakinannya,
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga imannya kepada Alkitab, Al-Quranul Karim, menjaga imannya kepada hari kiamat, menjaga imannya kepada malaikat Allah, menjaga imannya kepada Nabi Allah, menjaga imannya kepada takdir Allah yang baik dan buruk. Dijaga terus keyakinannya iman, sehingga karena yakin niku para bapak para ibu, orang yang beriman itu dalam hidupnya itu senantiasa merasa dipun awasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih kados ngaten niki kados Gusti Allah niku gadah CCTV. Napa CCTV niku? CCTV niku nggih kamera-kamera niku nggih. Sakniki kan kakak hidden kamera nggih. Niki nggih ibu-ibu atas-atas nggih. Niku kalau ngeten berita hidden kamera ten penginapan, hati-hati ya ibu nggih. CCTV. Nah, niki CCTV ini bukan CCTV kamera tersembunyi seperti CCTV-nya manusia, tapi kamera dari Allah. Berarti kamu malaikat Allah yang terus mengawasi kita 24 jam. Diawasi terus. Ya, yang diawasi oleh Allah ini tidak hanya yang tampak, tapi juga tidak hanya dohirnya, tapi juga batinnya. Ini kan dipun rekam ya. Lah mangke pada saat yaumul hisab, rekaman itu nomor disetel malih sejak lahir sampai meninggal. Anu gini, nomor nesing, daya simpannya berapa kilobit itu? Bertriliun-triliun byte itu. Ini sangat menyimpan seluruh data kehidupan kita, mulai dari mulai dari lahir sampai meninggal, yang kita pikirkan, yang terlintas dalam hati itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini akan menjadikan kita berhati-hati. Datanya dikumpulkan ya, datanya nanti dikumpulkan. Niku adik-adik tak makin kan niku ya, Google ya, semerap Google ya, Mbak Google. Mbak Google niku dalem pundi lho. Muni kidul niku lho Mbak Google. Mbak Google niku kan niku nggih, nek pasang internet mados data ngoten nggih, nyimpen data. Niku komputeripun Google niku tirose niku gedine niku 4 kali lapangan sepak bola. 4 kali lapangan sepak bola. Jadi komputer tapi gedine sak 4 kali lapangan sepak bola. Tapi kalau dene semono, dia tidak bisa merekam, mungkin kalau merekam sejarah hidup manusia itu kurang, itu 4 kali lapangan sepak bola Google. Nah, dengan Google yang sebesar itu, akhirnya Google bisa menghubungkan semua data yang sekarang digunakan untuk artificial intelligence. Betul ya? Apa canggih saat ini. Nah, tetap saja canggih-canggihnya manusia, tetap canggih CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kapasitas memori yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diawasi terus. Maka para bapak, para ibu, kuatkanlah keimanan. Di tahun baru ini, monggo sami jaga iman kula lan panjenengan sedaya dengan apa? Dengan menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga keikhlasan kita. Itu kan pertama. Yang nomor kali yang bisa selamat dari golongan orang-orang yang khusrun, orang-orang yang rugi, dia menikah amilus sholehat, orang yang senantiasa beramal soleh. Amal soleh itu luas banget, mulai dari ibadah yang mabdok, ibadah-ibadah ingkang wonten tuntunanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulnya, mulai dari sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, umroh dan sebagainya, dan juga amal soleh, perbuatan-perbuatan baik sesama manusia, berbuat baik dengan anak-anak,
berbuat baik dengan keluarga, menyayangi keluarga, suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, orang tua menyayangi anak, bagian dari amal soleh. Maka orang yang beramal soleh inilah orang yang akan dikatakan tidak masuk golongan orang yang rugi, tetapi orang yang beruntung terkait dengan waktu yang Allah berikan. Amilus sholihat. Yang ketiga, watawasau bisabr, orang yang senantiasa melakukan kesabaran. Sabar itu ada dalam 3 keadaan. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar ketika mendapatkan keputusan atau qada dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang qada baik ataupun yang buruk. Sabar nggih kados misalnya dari pengajian, nggih sabar walaupun ngatur sabar, bagian dari kesabaran. Nah, orang yang sabar ini Bapak-bapak Ibu-ibu dikatakan dalam ilmu psikologi itu orang yang sabar itu akan mempunyai kecenderungan untuk bisa mempunyai prevalensi atau kemungkinan hidup yang lebih lama. Karena orang yang sabar itu ciri orang mampu mengendalikan diri atau self control namanya. Pengendalian diri yang baik ini akan menjadikan orang semakin mudah dalam menghadapi masalah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang akan terselamatkan orang itu dari nanti menjadi orang-orang merugi adalah watawasau bisabr, watawasau bil haq, watawasau bisabr. Ya kembali ya, sabr di sini artinya. Oke, yang hak berarti kalau begitu sabil haq itu adalah bagaimana kita saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Niku maksudipun nggih menyampaikan kebenaran. Nek dalam bahasa nohon niki dakwah niku Pak, dados mengajak orang, menasihati orang untuk senantiasa berada dalam kebenaran, kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, 4 kali inilah para bapak, para ibu, yang kalau kita bisa melakukan ini bagian dari kita berusaha agar hari ini bisa menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Berubah itu memang susah, tetapi kalau tidak kita biasakan, ya memang susah. Nah, kalau sudah terbiasa, ikut coba. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan itu memang belum terbiasa kan memang wangil ya. Tapi pun terbiasa, itu istilahnya itu nek ilmu jiwa itu bawa saja, spontan mawon. Terus saking kulinone, itu jenengan boten usah mikir, saking kulinone. Niti sepeda motor itu loh Pak. Ini sing metik, sing nopo, sing manual. Ini boleh apa gigi ini masuk sampai beloan manual ya, Pak. Ini boleh masuk ini kecepatan sekian, kan betul usah langsung otomatis gitu. Saking hafal. Ini misalnya kalau nakal jenengan nanti saking hafal jawab lek coba. Nawi ya, nek kalau takuti air minum betul jawab nopo. Wah, betul ya, coba. Air minum, wah, coba. Batu baterai. Kok mesti loh? Oke, tadi kita coba dulu jawabnya. Pompa air, sayo. Padahal pompa air itu enten orang loh, tapi yang metu mesti kok. Ya nyapa? Ya mereka kulino nih. Spontan. Nah itu kebiasaan. Jadi kalau sudah terjadi kebiasaan, mungkin ini sudah biasa aja. Spontanitas. Dan terus misalnya kalau sudah terbiasa sholat subuh, tangi jam 3:30 atau kamsulur terus adan, itu kamsulur tangi jam 5 kalau kabeh awake gitu lho. Terus ini soalnya pun dados biasa, tubuh kita itu ada jam biologisnya.
Jadi kalau sudah terbiasa itu, kalau terjadi perubahan memang susah. Nah, oleh karena itu perlu terus dilatih. Makanya Rasulullah SAW itu menyukai orang yang berubah itu ini sedikit-sedikit. Amal perbuatan yang disukai oleh Rasulullah SAW itu diantaranya adalah amal perbuatan kebaikan rutin, walaupun itu kilat. Jadi amal perbuatan yang rutin walaupun itu sedikit, qalilan atau kilat, itu disukai oleh Rasulullah. Maka nggak usah dibebankan langsung berubah, atau misalnya Satria Baja Hitam berubah jel pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit dilatih, nantos kita terbiasa. Memang berubah itu susah. Ini misalnya dengan saat ini kalau tak ngerti kan, ini praktek betapa susahnya berubah. Ini kalau kata jenengan gajah, ini besar atau kecil? Besar ya. Gajah besar ya. Semut. Ini kalian tangannya ngeten coba. Gajah besar. Ini kalian tangannya ngeten. Gajah besar. Semut. Ular. Ngeten ya. Oh, bahasa Jawa, bahasa Jawa. Gajah gede, semut cilik, ular. Ini tahun Muharram 1445 berubah. Tapi gajah tetap gede, tapi coba dirubah gerakannya ini. Gajah gede, semut cilik tapi gini, ayo. Semut cilik, ulo tetap gawa tapi gerakannya berubah. Ayo latihan berubah. Bener nggak berubah itu susah? Oke, berubah ya. Siap. Sing mana ya, kita lama dan baru gitu ya. Lawas anyar ya. Lawas berarti yang gajah. Dan semut cilik, ulo. Oh, itu sing lawas nggih. Coba. Sing lawas. Semut. Ulo. Lawas ya, gajah. Oke, saya ini anyar. Semut. Kalau itu iya kan? Semut berubah itu kayak begini. Berubah itu kan pada awalnya itu memang susah. Tapi terus latihan adik-adik itu berubah jadi langsung menang sholat itu butuh waktu sulit. Istilahnya lah menurut ilmu ini pun atau masuk untuk ilmu pendidikan butuh pembiasaan. Butuh belajar pembiasaan. Menang biasa nih. Lama-kelamaan terus akhirnya terbiasa, akhirnya setelah akhirnya saya memang kebiasaan seperti itu. Takdik atau gimana? Takdik itu biasa. Nah tapi ya awalnya memang kita berubah itu memang butuh usaha keras. Dan karena itulah Allah membalas atas usaha kita. Atas usaha kita berjuang tadi, itulah balasan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nanti kalau sudah tinggal menjaganya bagaimana? Menjaganya dengan cara yang terakhir dari al-asr tadi, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itulah cara menjaga kalau kita sudah mengalami proses perubahan seperti itu. Nah, para bapak, para ibu, nah begitulah kira-kira. Mudah-mudahan di tahun 1445 Hijriah ini kula panjenengan sedaya keluarga besar musyawarah awal, masing-masing keluarga kita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak saged menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hamba beriman yang lebih meningkat amal solehnya, lebih sabar, bisa menasihati. Karena kalau bisa menasihati sesama kita,
itu berarti otomatis masing-masing kita harus meningkatkan diri, karena nggak mungkin kita menasihati orang lain kalau diri kita tidak baik. Maka itu kan kalau perintahnya wa tawasau bil haqqi, nasihatilah dalam kebenaran, ya berarti kita harus kondisikan, kita jadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang melakukan kebenaran supaya bisa memberikan kebenaran. Fabidu syait la yukti, fabidu syait la yukti. Orang yang tidak punya apa-apa yang nggak bisa memberi. Nah oleh karena itu supaya kita bisa menasihati, ya memang kita harus menjadi baik. Nah itulah semangat tahun baru 1445 Hijriah. Mugi-mugi keluarga Musolatul Anwar nanti di tahun 1445 dan tahun-tahun berikutnya sedikit demi sedikit menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Amin, amin. Dan ketika kita terus menjadi lebih baik, insya Allah itulah yang akan mengantarkan kita mendapatkan husnul khotimah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wa 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 wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.